Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Video ini merupakan lanjutan dari video saya sebelumnya, yaitu tentang cara membuat absen dengan QR code. Dan tentunya di video ini kita akan membuat rekapan hasil absen tersebut ke dalam bentuk PDF ya. Seperti yang teman-teman lihat di sini adalah hasil dari absen ya. Ini sebagai contoh, ini ada data siswa, kemudian ada keterangan hadir, izin, sakit, atau alpa ya, nanti akan muncul dalam bentuk chart seperti ini, dan juga ada rekap kehadiran dalam bentuk bulan ya. Di sini bulan Februari, Maret, dan April, dan tentunya untuk bulan ini nanti kita akan setting terlebih dahulu. Di sini untuk siswa atas nama Feltokan, di sini hadir, izin, sakit, dan alpanya kosong ya, sesuai dengan data yang masuk. Nah, sekarang kita akan coba generate ke dalam bentuk PDF. Nah, di bagian tombol bagian kanan bawah ini ada dua tombol action ya. Yang pertama adalah update PDF dan kedua adalah print. Nah, jadi ketika kita nanti ingin mencetaknya dalam bentuk PDF dan kita menginginkan data yang terbaru yang masuk, maka kita perlu klik bagian update PDF ini ya. Sekarang kita coba klik. Oke ya, kemudian kita coba cetak. Oke, jadi ini adalah tampilan dalam bentuk PDF. Jadi untuk rekap jumlah absen di sini ada per bulan ya, karena absennya masih dalam bulan Februari, maka datanya masih muncul di bulan Februari. Di sini kehadiran 3, izin 1, sakit 1 ya, sesuai dengan data absennya. Ya, hadirnya 3, sakit, dan izin 1. Di sini alpanya masih 0. Nah, sekarang kita coba masukkan data ya, kita update dulu. Semisal tadi Feltokan ini kita buat tidak masuk atau alpha. Kita refresh dulu. Nah, maka masuk ya datanya alpha di bulan Februari 1. Jadi untuk grafiknya juga akan otomatis berubah. Nah, sekarang kita mau mengupdate PDF-nya. Kita tinggal klik bagian tombol update. Supaya lebih cepat kita klik ini ya, bagian pojok kanan atas, agar tersinkron dan tersimpan datanya. Nah, kemudian kita klik bagian print PDF ini. Nah, maka datanya akan otomatis mengupdate ya. Jadi di bulan Februari tadi alfanya kosong, sekarang sudah ada isinya. Oke. Jadi ini adalah template-nya. Nah, jadi otomatis nanti akan muncul ya template atau kita bisa membuatnya sendiri. Kemudian kita kembali ke database ya. Nah, bagi teman-teman yang belum melihat atau belum mengikuti video saya sebelumnya tentang QR code, absen QR code, bisa mengikuti video ini ya. Jadi di video sebelumnya kita hanya mempunyai 2 kolom atau 2 sheet ya, dimana sheet 1 adalah daftar nama siswa seperti ini, dan sheet 2 adalah absen QR code. Nah, jadi di sini kita terlebih dahulu menambahkan kolom, 2 kolom. Ini hasil tadi ya, PDF. Kita hapus dulu. Jadi kita tinggal menambahkan kolom. Di sini saya beri nama update PDF dan print. Nah, jadi nanti datanya atau file PDF-nya yang sudah kita generate tadi akan masuk di sini. Oke, ini untuk absen QR code-nya, dan kita tambah sheet 1 lagi. Di sini saya beri nama account. Nah, di sini saya masukkan nama bulannya terlebih dahulu. Jadi sebagai ilustrasinya mungkin saya ingin memasukkan atau merekap data di bulan Februari, Maret, dan April. Ya. Kemudian di sini ada data siswa. Jadi data siswa ini diambil dari daftar nama siswa ini ya. Saya ambil berdasarkan NISN-nya saja. Jadi kalau misalnya siswanya banyak,
ada lebih dari 15 ini ya. Jadi teman-teman juga tinggal menambahkan bulan dan data siswanya ke bawah gitu. Jadi tinggal menambahkan datanya saja. Dan untuk penamaan bulan, teman-teman bisa menggunakan tata bahasa Indonesia. Karena nanti data ini akan berhubungan di bagian aplikasi. Oke, ketika data ini sudah siap, ya kita ke bagian aplikasinya ya. Jadi di video ini nanti saya tidak membuat data satu persatu ya, teman-teman. Jadi saya akan mengulas dari aplikasi yang sudah jadi ini. Jadi silahkan teman-teman ikuti dari prosesnya ya, dari awal sampai akhir supaya nanti tidak tertinggal bagian part yang penting. Kemudian kita sudah menarik data ketiga data ini ya, ibaratnya kita sudah menarik data daftar nama siswa, absen QR code, dan count. Kita sudah tarik. Kemudian kita cek dulu settingannya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman settingannya. Untuk bulan formulanya kita pilih sesuai nama bulan yang ada di absen QR code ini ya. Jadi menggunakan format bahasa Indonesia. Kalau misalnya menggunakan format bahasa Inggris tidak apa-apa, tapi harus menyesuaikan juga dengan yang ada di bagian spreadsheet ini ya. Oke. Karena untuk bulan ini nanti kita akan menghitung atau merekap data itu di kolom lain gitu. Kemudian jam, scan nama siswa. Nah, untuk scan-nya kita refkan ke bagian daftar nama siswa. Ya, kemudian cetak is part of-nya. Di checklist ya, bagian is part of. Ya, jadi ini daftar nama siswanya di bagian ini tadi. Kemudian nama siswa masih sama ya, di bagian ini scan nama siswa. Kemudian jenis kelaminnya, scan jenis kelamin, kemudian scan. Nah, di bagian keterangan jangan lupa teman-teman harus menyetingnya dulu kehadiran, yaitu hadir, izin, sakit, dan alpa ya, karena ini nanti berpengaruh pada hasil rekap data. Kemudian sebagai key saya membuat data baru di sini ya. Nah, di sini diambil dari tanggal dan juga nama siswa. Jadi ketika nama siswa itu absen di tanggal yang sama, maka sistemnya akan menolak ya. Oke, untuk di bagian ini sudah. Kemudian di bagian daftar siswa dulu ya. Nah, kita ke bagian daftar nama siswa dulu. Settingannya saya buat seperti ini ya. Jadi key-nya ada di NISN, kemudian labelnya ada di nama siswa. Kemudian foto siswa ya. Kita checklist juga bagian labelnya. Oke, nah ini tadi sudah otomatis ya, untuk refrow-nya ini otomatis mereferensi ke absen QR code dan bagian scan. Jadi mereferensi ke bagian QR code ini, bagian scan. Oke, nah ini adalah tabel baru ya yang kita tambahkan, yaitu count. Tabel count ini kita perlu menyeting beberapa bagian ya untuk di bagian count ini. Yang pertama ada bulan ya, di bagian bulan kita setting seperti ini ya teman-teman. Jadi di bagian suggested values formulanya kita buat seperti ini, unique, absen, QR code, dan mereferensi ke bagian bulan. Oke, kemudian data siswanya kita referensikan ke bagian daftar nama siswa ya. Kemudian kita buat virtual column ya. Di sini ada add virtual column, bagian ini hadir. Teman-teman tinggal klik saja, nanti munculnya seperti ini. Kolom name-nya kita tulis hadir, kemudian add formulanya. Nah, seperti ini nanti teman-teman silahkan bisa dicatat terlebih dahulu. Ada count, filter, dan di sini absen QR code, mereferensi ke bagian absen QR code, and dan bagian bulan sama dengan this row bulan, dan keterangannya di sini hadir ya. Keterangannya di sini hadir, dan kemudian masuk di bagian scan, this row, dan data siswa.
Oke ya, di sini sama juga dengan yang bagian izin ya, kita membuat virtual column lagi, add virtual column, kemudian tulis kolom name-nya izin, kemudian formulanya sama seperti tadi, teman-teman tinggal mengubah di bagian keterangannya saja. Nah, bagian keterangan tinggal diubah namanya menjadi izin. Kemudian bagian sakit sama juga ya teman-teman, formulanya sama, di sini tulis aja bagian sakit. Dan alpha juga seperti tadi, seperti yang bagian atas. Jadi teman-teman tinggal add virtual column-nya di bagian ini ya, bagian sini. Kemudian yang terakhir ada data key-nya ya, jadi teman-teman tambah lagi terakhir yaitu add virtual column, add key-nya, tambahkan bulan dan data siswa. Jadi nanti akan muncul membaca nama bulan dan juga data siswanya. Nah, kebetulan di sini saya sembunyikan untuk keterangan bagian key-nya. Dan tentunya untuk key dan label ada di bagian key ini ya. Seperti ini. Setelah account kita setting, nah teman-teman nanti cek dulu apakah datanya sudah masuk atau belum gitu. Jika sudah, maka nanti akan muncul data seperti ini ya. Nah, akan muncul related counts seperti ini dan keterangan. Nah, untuk menyeting atau mengatur bagian ini kita perlu ke bagian UX. Tadi bagian data sudah selesai, kemudian kita ke UX. Oke, nanti teman-teman bisa mencari bagian absen QR code ya, inline ini, teman-teman klik saja. Kemudian karena ini berbentuk, kita ingin keterangan ini berbentuk chart, maka di bagian absen QR code-nya kita buat chart seperti ini. Oke, bagian keterangan. Kemudian count line sama juga ya. Kalau di sini tadi ada count line-nya, ada line inline, sorry. Di bagian count ini juga kita klik. Nah, kita buat table saja, bentuk table. Nah, kemudian column ordernya kita bisa mengcustomnya ya teman-teman. Misalnya saya hapus dulu. Oke, di sini misalnya Avel token. Nah, jadi ini ya, ini data key-nya tadi. Kita custom aja bagian-bagian yang kita perlukan. Tinggal klik column order. Oke ya, sesuai ya, seperti ini. Kemudian simpan. Ketika sudah selesai data-data ini, nah sekarang kita ke bagian automation ya. Jadi untuk membuat PDF tentunya kita perlu tombol action ya nantinya, dan kita bisa mengaturnya di bagian automation ini. Jadi teman-teman nanti silahkan tinggal klik board, new board ini ya. Nanti teman-teman setting seperti ini, daftar nama siswa. Setting daftar nama siswa, tuliskan saja. Nanti munculnya akan seperti ini ya. Nah, ada gambar setting. Dan teman-teman pilih di sini ya, daftar nama siswa, nanti munculnya seperti yang ada di video ini. Jadi daftar nama siswa, kemudian data change-nya kita pilih update only. Kemudian di bagian kondisi, nah di bagian condition ini kita buat formulanya seperti ini ya. This row before, kemudian update PDF. Jadi update PDF ini mereferensi ke bagian update PDF ini, karena kita akan membentuk atau membuat nomor unik ya. Kemudian sama ya, update PDF-nya seperti ini ya.
Silakan, mungkin teman-teman ada yang ingin mencatatnya, silakan. Oke, setelah kita setting, kemudian teman-teman bisa memilih plus ya. Di situ pasti ada tombol plus seperti ini, add step. Nanti akan muncul kolom baru. Kolom ini merupakan proses kedua ya. Proses kedua, kemudian beri nama. Di sini saya beri nama daftar nama siswa, sama ya di sini. Kemudian run a task. Nah, kita pilih bagian create a new file. Nah, kemudian bagian ini content type-nya kita pilih PDF. Dan tabel name-nya tentunya kita pilih yang bagian daftar nama siswa. Ya, karena kita nanti akan merekap berdasarkan daftar nama siswa ini. Kemudian file folder path-nya nanti kita akan menyimpan di mana file PDF itu ya. Jadi file PDF itu saya simpan di bagian ini ya, teman-teman. Saya tulis namanya ini. Coba kita buka dulu di bagian drive, absen tutorial, dan saya beri nama report daftar hadir siswa ya di sini. Oke ya, report daftar hadir siswa. Tapi sebelum kita menentukan di mana lokasi tempat penyimpanan, teman-teman harus pergi ke bagian info. Klik bagian info ini dan properties, app properties, dan setting dulu default app folder. Jadi di mana nanti settingan folder awalnya gitu ya. Seperti contoh di sini saya masuk ya, di absen tutorial. Oke ya, saya tuliskan di bagian, saya masukkan di bagian default app foldernya itu di absen tutorial ini. Ya, sesuai ini ya, absen tutorial. Kemudian setelah di setting seperti tadi di bagian info, teman-teman buat file folder path-nya yaitu seperti ini ya. Teman-teman bisa merename-nya atau mengganti nama dengan nama lain begitu. Jadi di dalam absen tutorial folder ini ada report daftar hadir siswa. Nah, ini nanti filenya akan tersimpan di bagian ini. Oke ya. Kemudian kita disable dulu timestamp-nya. Kita nonaktifkan terlebih dahulu. Oke, jika ini sudah tersetting, oh ya, di bagian file name prefix-nya kita buat seperti ini ya, teman-teman. Jadi ini hanya untuk penamaan nama file kita. Jadi nama file PDF itu perlu kita namai ya seperti ini. Ini hanya contoh. Jadi nama PDF kita nantinya berupa update PDF ini. Update PDF ini nanti berupa nomor unik. Kemudian nama siswa dan kelas. Nah, nanti kalau tinggal copy saja. Kemudian tambah add step. Kalau ini sudah selesai, teman-teman tinggal pilih add step. Nanti akan muncul seperti ini add step-nya. Saya beri nama update PDF ya. Kemudian teman-teman pilih set row dan set this column-nya pilih bagian print. Bagian print ini. Jadi print ini mereferensikan pada kolom print ini ya, yang di spreadsheet. Kemudian kita masukkan rumus seperti ini teman-teman. Jadi concatenate, kemudian ada tanda petik, kemudian slash, absen tutorial. Ini maksudnya adalah folder tadi ya, default foldernya tadi. Kemudian report daftar siswa, ya seperti ini, absen tutorial, kemudian folder report daftar hadir siswa. Report daftar hadir siswa dan update PDF dan seterusnya sampai di bagian kelas. Ini sama seperti yang tadi ya teman-teman di bagian atas ini. Nah, tinggal di copy saja nanti seperti ini ya, sama dengan yang ini. Oke, kemudian diakhiri dengan koma, tanda petik,
titik dan PDF ya, diberi nama PDF seperti ini. Kalau sudah nanti tinggal disimpan saja. Untuk lebih jelasnya untuk pembuatan atau rumus PDF ini, teman-teman juga bisa melihat video saya di bagian cara membuat lesson plan ya. Di situ juga sudah saya share cara membuat PDF ya untuk membuat laporan. Jika sudah selesai bagian automationnya ya, ini sudah selesai, kita kembali ke behavior ya, kita kembali ke behavior. Jadi hasil dari pembuatan bot ini ya, bagian automation, nanti akan muncul beberapa action. Contohnya seperti ini, daftar nama siswa. Nanti akan muncul beberapa ya. Jadi ada muncul kalau misalnya tidak muncul, teman-teman tinggal klik new action ya. Klik new action, kemudian kita pilih nama seperti ini ya, for a record of this table, pilih daftar nama siswa, kemudian external open file kita pilih print ya, kita pilih print. Print ini mereferensi pada print ini. Nanti kita akan melihat atau kita ingin membuka file PDF yang sudah jadi. Oke, untuk appearance ini tergantung selera teman-teman juga ya. Untuk misalnya bagian print ini mau ditampilkan di display overlay, maka tampilannya seperti ini ya. Nanti akan di bagian pojok kanan bawah ya. Oke, kemudian action iconnya bisa dipilih, teman-teman bisa memilih mana yang diinginkan. Kemudian update PDF, tambahkan lagi new action, kemudian nanti akan muncul kolom baru, teman-teman tinggal tuliskan seperti ini atau bebas ya, bisa ditulis update PDF atau yang lainnya. Kemudian for a record of this table seperti ini, dan ketika kita sudah membuat automation, maka otomatis data ini nanti akan muncul atau action ini akan muncul. Nah, tinggal diberi nama saja sesuai dengan keinginan kita. Oke, sekarang di bagian edit. Nah, ini juga otomatis kita sembunyikan saja ya di bagian edit supaya tidak kelihatan. Oke, jika settingannya sudah selesai seperti itu tadi, ya kita refresh dulu. Kemudian kita ke bagian UX lagi, ke bagian format rules. Nah, ini format rules ini hanya untuk memberikan warna teks ya, mungkin warna teks, dan juga mengatur ukuran yang ada di bagian ini, bagian gambar. Oke, kita ke automation lagi ya di bagian daftar ini. Nah, teman-teman jangan lupa, tadi sedikit lupa ya di bagian template ini. Untuk template, teman-teman nanti misalnya belum ada templatenya, teman-teman tinggal create saja, create baru ya. Kalau sudah di create baru, nanti akan muncul template yang default. Nah, ini sudah saya ubah ya tadi. Ini template ini sudah saya ubah berdasarkan data yang saya inginkan. Nah, di sini ada keterangannya. Oke, ya ini templatenya. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah membuat template seperti ini, ya ini adalah templatenya. Ya, nanti saya share juga di bagian deskripsi ya. Jadi teman-teman silahkan nanti bisa mengcopy template ini. Nah, ini sudah selesai. Teman-teman tinggal
save. Ya, maka tampilannya nanti akan seperti ini ya teman-teman. Oke, ini Ahmad Nur Sultan. Nah, sekarang kita coba klik absennya Nur Sultan. Ini misalnya hadir ya, kita pilih simpan. Oke, hadirnya 1 ya, sudah muncul ya Nur Sultan ya. Oke, sekarang kita kembali ke tampilan web. Oke, seperti ini. Kita refresh terlebih dahulu. Kita cari nama Nur Sultan. Oke, otomatis sudah masuk. Nah, jika sudah selesai prosesnya seperti ini, teman-teman tinggal klik saja bagian update. Kemudian klik bagian print. Oke ya, maka hasil rekap datanya akan jadi seperti ini. Ini di bulan Februari. Nah, jadi teman-teman bisa merekap data ini berdasarkan bulan ya. Kalau yang di video ini saya buat untuk 3 bulan, Februari, Maret, dan April saja. Jadi kalau teman-teman ingin merekapnya menjadi 6 bulan atau lebih, teman-teman hanya tinggal mengatur di bagian count ini ya. Tinggal ditambahkan sendiri. Nah, bagian bawah ini. Oke, mungkin cukup sekian ya teman-teman, dan mohon maaf karena tidak bisa membuat stepnya dari awal sampai akhir ya. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan tulis di kolom chat. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.